Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat datang kembali para jamaah Fikih dan Rasa di program kita Kamar Renungan di channel Fikih dan Rasa Galih P. Saputra. Sebuah ruang untuk kita merenung, merasa, dan menata kembali hati kita agar lurus sesuai tuntunannya. Alhamdulillah, telah hadir di tengah kita guru kita yang kita cintai dan kita muliakan, Ustadz Abdurrahman. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi Galih, dan seluruh jamaah Kamar Renungan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ustadz, di segmen Anda Bertanya Islam Menjawab kali ini, keresahan dan kegundahan hati nampaknya menjadi tema besar yang masuk ke email redaksi kami. Zaman sekarang ini, Ustadz, interaksi sosial semakin kompleks, tuntutan hidup semakin berat, dan gesekan antar manusia semakin mudah terjadi. Akibatnya, banyak hati yang terluka, banyak jiwa yang menyimpan dendam. Ada satu pertanyaan retorika yang mungkin mewakili banyak dari kita, Ustadz. Mengapa di zaman yang serba mudah ini, hati kita justru semakin rapuh? Mengapa memaafkan terasa lebih berat daripada mengangkat beban fisik? Dan bagaimana mungkin kita bisa hidup tenang jika hati kita masih terbelenggu oleh rasa sakit hati kepada orang lain? Ini pertanyaan yang mendesak, Ustadz, karena ini merusak bukan hanya diri sendiri, tapi juga hubungan keluarga dan masyarakat. Ya akhi, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ini ya akhi adalah inti dari apa yang disebut oleh para ulama sebagai tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Apa yang antum sebut sebagai fenomena keresahan, sulit memaafkan, dendam yang tersimpan, itu laksana bara api dalam sekam di dalam hati. Ia membakar amal, ia menghanguskan ketenangan, dan ia membuat ibadah kita terasa hampa. Ini adalah penyakit yang disebut al-ghil, rasa dengki atau kebencian yang terpendam. Ia menggerogoti dari dalam. Seseorang mungkin punya harta, punya jabatan, punya gelar, tapi jika di dalam hatinya ada satu orang saja yang ia benci setengah mati, yang tidak bisa ia maafkan, maka ia sedang memenjarakan dirinya sendiri. Tidurnya tidak nyenyak, makannya tidak enak, ia sedang menyiksa dirinya sendiri dengan mengingat-ingat kesalahan orang lain. Inilah urgensinya ya akhi. Islam datang untuk membebaskan kita dari penjara ini. Masya Allah, memenjarakan diri sendiri. Itu kalimat yang dalam sekali, Ustadz. Lalu Ustadz, ini ada email yang sangat relevan dari seorang jamaah. Kita sebut saja Fulanah. Beliau menulis, Assalamualaikum Ustadz, saya Fulanah. Hati saya hancur. Saya dikhianati oleh orang yang paling saya percaya dalam urusan bisnis yang juga adalah sahabat dekat saya. Harta saya habis Ustadz. Setiap malam saya tidak bisa tidur, dada saya sesak. Saya tahu saya harus memaafkan, tapi saya tidak bisa. Saya dendam. Saya ingin dia merasakan apa yang saya rasakan. Ustadz, bagaimana saya harus bersikap? Bagaimana Islam memandang ini? Saya lelah membenci. Tapi saya tidak tahu cara berhenti. Mohon pencerahannya. Ini berat sekali, Ustadz. Dikhianati sahabat, hartanya habis. Bagaimana Islam menjawab kegunahan Fulanah ini? Ya akhi Galih, dan untuk saudari Fulanah dimanapun berada, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Musibah yang menimpa Anda berat, kami bisa merasakannya. Dan rasa sakit hati itu manusiawi. Marah itu manusiawi. Islam tidak pernah menyuruh kita menjadi malaikat yang tidak punya rasa marah. Tapi Islam datang untuk mengelola rasa marah itu agar tidak menjadi penyakit yang merusak. Akar masalahnya adalah kita seringkali merasa bahwa memaafkan adalah kekalahan. Memaafkan berarti kita lemah. Memaafkan berarti kita membenarkan perbuatan salah orang itu. Ini adalah kesalahpahaman besar yang dibisikkan oleh syaitan. Mari kita buka khazanah kita.
mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik hati, mengajarkan kita tentang manajemen sakit hati ini. Solusinya ya akhi, dirangkum indah dalam satu ayat agung di dalam Al-Quran. Ayat yang mana itu Ustaz? Mari kita buka Quran surah Ali Imran ayat 134. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fi syarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, al-kadhiminal ghaidh, dan memaafkan kesalahan manusia, al-'afina 'anil nas, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan, al-muhsinin. Perhatikan ayat ini, ya akhi. Ini bukan sekedar perintah, ini adalah resep, ini adalah leveling spiritual. Ada 3 tingkatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bagi orang bertakwa dalam mengelola emosi dan sakit hati. 3 tingkatan Ustadz. Al-kadhimin, al-afin, dan al-muhsinin. Bisa dijelaskan lebih dalam Ustadz, terutama asbabun nuzul atau konteksturnya ayat ini? Tentu. Para ulama tafsir seperti Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim atau Imam As-Suyuti dalam Lubabun Nuqul menjelaskan bahwa ayat-ayat ini mulai dari ayat 133 wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum turun dalam konteks pasca perang Uhud. Apa yang terjadi di Uhud ya akhi? Kekalahan. Kaum muslimin terluka, banyak yang syahid termasuk paman Nabi Hamzah radhiyallahu an. Ada sakit hati, ada kemarahan, ada rasa ingin balas dendam, bahkan ada yang menyalahkan satu sama lain karena ada pasukan pemanah yang turun dari bukit. Situasinya persis seperti yang dialami Fulanah tadi. Ada rasa sakit, ada kerugian materi, ada pengkhianatan. Dalam konteks Uhud adalah ketidakdisiplinan. Di tengah suasana hati yang chaos itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan ayat tentang perang balasan, tapi Allah turunkan ayat tentang maghfirah, tentang ampunan, dan tentang karakter penghuni surga. Salah satunya adalah ayat 134 ini. Seakan Allah ingin berkata, wahai kalian yang sedang sakit hati, yang sedang marah karena Uhud, ketahuilah, karakter penghuni surga itu bukan pemarah dan pendendam. Karakter mereka adalah al-kadhimin, al-afin, dan al-muhsinin. Sekarang, mari kita bedah satu persatu dari sisi balaghahnya dan nahwunya. Level pertama, al-kadhimin al-ghaidh. Kata al-kadhimin adalah isim fa'il, bentuk pelaku. Ia berasal dari kata qadhamah. Dalam bahasa Arab, qadhamah artinya menutup mulut qirbah, yaitu kantong air dari kulit. Bayangkan kantong air yang sudah terisi penuh air, lalu mulutnya diikat kencang-kencang agar tidak tumpah. Ghaidh adalah amarah yang sudah memuncak, sudah diubun-ubun, sudah siap meledak. Jadi al-kadhimin bukanlah orang yang tidak punya amarah. Oh, dia marah, hatinya mendidih. Seperti Fulanah tadi, wajar dia marah. Tapi dia adalah orang yang mengikat mulut kantong amarahnya itu. Dia tahan. Dia tidak keluarkan dalam bentuk cacian, makian, pukulan, atau status media sosial yang menyakitkan. Dia telan kembali kepahitan itu. Ini level pertama. Ini berat ya akhi. Ini adalah level menahan, belum memaafkan. Tapi ini adalah langkah awal yang krusial. Subhanallah. Jadi, menahan amarah itu diibaratkan seperti mengikat kantong air yang sudah penuh ya Ustadz. Berat sekali. Lalu, level kedua Ustadz. Level kedua, wal-'afina 'anin nas. Allah tidak berhenti di kadhimin. Setelah ditahan, apa langkah selanjutnya? Wal-'afin. Ini ataf, menunjukkan ini adalah tahapan selanjutnya. Wal-'afin berasal dari kata afu. Apa bedanya afu dengan maghfirah? Ini penting. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan, maghfirah dari kata ghafara artinya menutupi. Dosanya masih ada, kesalahannya masih tercatat, tapi ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak terlihat. Tapi afu dari kata afa secara bahasa artinya menghapus atau melenyapkan, seperti angin yang afa, melenyapkan jejak kaki di padang pasir, hilang, tak berbekas. Jadi al-afin adalah orang yang tidak hanya menahan amarah level 1, tapi dia naik ke level 2. Dia hapus kesalahan orang itu dari hatinya. Dia lupakan, dia anggap tidak pernah terjadi. Ketika bertemu orang itu, hatinya sudah plong. Tidak ada lagi sisa-sisa sakit hati, dia sudah move on secara total.
Inilah mengapa salah satu Asma'ul Husna adalah Al-Afu, Maha Pemaaf atau penghapus dosa. Kita minta afu di malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afun fa'afu anni. Ya Allah, Engkau Maha Penghapus dosa, hapuskanlah dosa-dosaku. Bukan hanya tutupi, tapi hapuskan seakan tak pernah hamba lakukan. Maka untuk fulanah tadi, setelah menahan amarah, level 1, Islam meminta kita untuk menghapus luka itu, level 2. Ya Allah, afu, menghapus tanpa bekas. Ustadz, ini lebih berat lagi. Tapi ternyata masih ada level ketiga, Ustadz. Al-Muhsinin. Betul ya, akhi. Inilah puncaknya. Inilah grandmasternya orang bertakwa. Level ketiga, Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah tutup ayat ini dengan, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Apa itu ihsan dalam konteks ini? Level 1 itu pasif. Level 2 itu maafkan, itu pasif positif. Level 3 ihsan itu proaktif positif. Ihsan adalah setelah kita tahan amarah kita, level 1, setelah kita hapus kesalahannya dari hati kita, level 2, kita datangi orang yang menyakiti kita itu, lalu kita berbuat baik padanya. Yang menghina kita, kita puji dia. Yang memfitnah kita doakan dia. Yang mengambil harga kita, seperti kasus fulanah tadi, jika suatu saat dia kesusahan, kita yang pertama membantunya. Kita balas keburukan dengan kebaikan. Inilah mengapa Allah tidak berfirman dan Allah mencintai al-qadhimin atau mencintai al-afin. Tidak, tapi Allah katakan Allah mencintai al-muhsinin. Karena ihsan adalah paket lengkap yang sudah mencakup kadhmul ghaid dan afu di dalamnya. Ini adalah puncak akhlak. Ya Allah, kadhimin, afin, muhsinin. Menahan, menghapus, lalu berbuat baik. Ustadz, jujur saja, untuk level 1 saja, rasanya kita sering gagal. Kita sering merasa, kalau saya tidak balas, saya lemah. Ini anggapan umum di masyarakat. Bagaimana Islam memandang kekuatan dalam konteks menahan amarah ini, Ustadz? Pertanyaan bagus sekali ya, akhi. Persepsi lemah inilah yang harus kita bongkar. Dan Rasulullah SAW telah membongkarnya dalam sebuah hadis sahih yang agung. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini punya asbabul wurud, sebab munculnya hadis. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan, suatu hari Rasulullah SAW sedang bersama para sahabat. Para sahabat ketika itu sedang membicarakan atau melihat orang yang sur'ah. Sur'ah adalah pegulat profesional, jagoan gulat, orang yang bisa membanting lawan-lawannya. Mereka kagum, wah kuat sekali fulan ini. Rasulullah SAW mendengar itu. Beliau tidak menyalahkan pekaguman mereka pada kekuatan fisik, tapi beliau ingin meluruskan definisi kekuatan sejati. Beliau lalu bersabda, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat, asy-syadid itu orang yang jago gulat, bis-sur'ah. Sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang mampu yamliku nafsahu, menguasai dirinya atau nafsunya 'indal ghadab, ketika dia marah. Allahu Akbar, lihat bagaimana Nabi kita mendefinisikan ulang strength, kekuatan. Kekuatan sejati itu bukan soal seberapa besar ototmu, seberapa keras pukulanmu, atau seberapa tajam lisanmu membalas. Kekuatan sejati adalah seberapa kuat engkau mengendalikan dirimu saat engkau punya segala alasan dan kemampuan untuk meluapkan amarah. Jadi ya akhi, saat fulanah tadi berhasil menahan amarahnya, level 1, al-kadhimin, saat dia tidak membalas fitnah dengan fitnah, tidak membalas khianat dengan cacian, dia bukan sedang menjadi orang lemah. Menurut standar Nabi SAW, dia sedang menjadi asy-syadid, orang yang paling kuat. Mengapa kuat? Karena dia sedang bergulat bukan dengan manusia lain, tapi dengan lawannya yang paling berat, nafsunya sendiri, dan syaitan yang membisikannya, dan dia menang. Masya Allah, laisa fadidu bis-sur'ah. Ini mengubah total cara pandang kita terhadap amarah, Ustadz. Menahan amarah itu kekuatan, bukan kelemahan. Baik Ustadz, kita sudah paham level 1 itu kekuatan. Kita sudah paham level 2 itu afu. Sekarang Ustadz, saya masih terngiang dengan level 3, ihsan. Berbuat baik kepada orang yang telah menghancurkan hidup kita. Ustadz, apakah ini realistis? Apakah ada contoh nyata dalam sejarah ulama kita yang benar-benar disakiti luar biasa, tapi mampu mencapai level ihsan ini? Ya akhi, pertanyaan ini jawabannya adalah salah satu kisah paling mengharukan dalam tarikh Islam. Ini bukan kisah orang yang disakiti biasa. Ini kisah seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disakiti
difitnah, disiksa fisik, dipenjara puluhan tahun oleh pemerintah, khalifah pada masanya. Kita bicara tentang Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad hidup di zaman mihnah atau ujian berat, yaitu fitnah khalqul Quran. Fitnah paham bahwa Al-Quran adalah makhluk. 3 khalifah pada masa itu, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq, semuanya terpengaruh paham Mu'tazilah dan memaksa seluruh ulama untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Apa akibatnya? Beliau dipenjara, dibelenggu. Puncaknya di zaman Al-Mu'tasim, beliau diseret ke alun-alun, dicambuk di depan umum. Dicambuk ya akhi, bukan sekali 2 kali, tapi ratusan kali sampai beliau pingsan, sampai daging punggungnya berjatuhan. Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya monumental Siyar A'lam An-Nubala mencatat detail penyiksaan ini. Sakitnya seperti apa? Penghinaannya seperti apa? Ini bukan sekedar dikhianati bisnis seperti fulanah tadi. Ini penyiksaan fisik dan psikis oleh penguasa selama puluhan tahun. Singkat cerita, fitnah ini berakhir. Khalifah berganti ke Al-Mutawakkil yang menghentikan mihnah dan memuliakan Imam Ahmad. Posisi Imam Ahmad menjadi sangat terhormat. Para penyiksanya, para hakim, para algojo yang dulu mencambuk beliau, kini ketakutan. Apa yang dilakukan Imam Ahmad? Apakah beliau menuntut balas? Apakah beliau berkata, penjarakan mereka, cambuk mereka seperti mereka mencambukku? Murid beliau, Al-Marruzi, bertanya kepada beliau. Imam Ahmad menjawab, dan jawaban ini dicatat dengan tinta emas sejarah. Imam Ahmad berkata, وَقَدْ فَكَّرْتُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Beliau melanjutkan, wahai Abu Bakar Al-Marruzi, aku telah menghalalkan, memaafkan mereka semua. Aku telah memaafkan Al-Mu'tasim, khalifah yang menyiksanya paling parah. Dunia ini terlalu hina untuk kita membenci sesama. Dalam riwayat lain, beliau berkata, apa manfaat yang engkau dapatkan jika saudaramu, sesama muslim, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak karena sebab dirimu? Allahu Akbar. Ini level apa ya akhi? Ini bukan kadhimin lagi, bukan afin lagi. Ini adalah ihsan. Beliau tidak hanya memaafkan, beliau mendoakan ampunan untuk orang yang telah meremukan tubuhnya. Beliau tidak ingin para penyiksanya itu celaka di akhirat. Ada satu lagi kisah yang sering dinukil oleh para ulama tafsir ketika membahas ayat Ali Imran 134 ini. Kisah cicit Rasulullah SAW, Imam Ali Zainal Abidin bin Husain rahimahullah. Suatu hari, seorang hamba sahayanya, budak perempuan, tidak sengaja menumpahkan air panas dari wadah dan mengenai beliau. Beliau terkejut dan marah. Hamba sahaya ini cerdas. Dia hafal Al-Quran. Seketika, dia berkata, wahai Tuan, Allah berfirman, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Imam Zainal Abidin langsung berkata, qad kadhamtu ghaidhi, aku telah menahan amarahku. Hamba itu melanjutkan, wal afina 'anin nas, dan memaafkan manusia. Imam berkata, afautu anki, aku telah memaafkanmu. Hamba itu tidak berhenti, dia tuntaskan ayatnya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Apa kata Imam? Beliau berkata, idhabi fa anti hurratun liwajhillah. Pergilah, engkau merdeka karena mengharap wajah Allah. Lihat ya akhi, ayat ini dipraktikkan secara literal. Level 1, tahan marah. Level 2, maafkan. Level 3, ihsan. Bukan hanya dimaafkan, budak itu dimerdekakan, diberi kebaikan tertinggi. Jadi untuk fulanah dan kita semua, ketika Imam Ahmad yang disiksa puluhan tahun bisa memaafkan, ketika Imam Zainal Abidin yang tersiram air panas bisa memerdekakan, apakah luka kita, meskipun sakit, lebih parah dari luka mereka? Ini adalah teladan kita. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ustadz, saya merinding mendengarnya. Kisah Imam Ahmad dan Imam Zainal Abidin itu rasanya menampar kita. Betapa kerdilnya dendam yang selama ini kita peluk erat, Ustadz. Ternyata memaafkan, bahkan berbuat ihsan itu sangat realistis dan telah dicontohkan oleh para salaful ummah.
Ustadz, setelah kita mendengar tafsir ayat yang begitu dalam, hadis yang meluruskan makna kekuatan, dan kisah ulama yang begitu menakjubkan, apa hikmah dan filosofi agung yang bisa kita tarik? Dan yang terpenting Ustadz, bagaimana langkah praktisnya? Bagi kami yang awam ini yang hatinya masih keras, bagaimana cara memulai untuk bisa memaafkan seperti mereka? Ya akhi, hikmah tertingginya adalah memaafkan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Dendam dan sakit hati adalah racun yang kita minum setiap hari sambil berharap orang lain yang mati. Itu kegilaan. Dendam adalah belenggu yang kita ikatkan di kaki kita sendiri. Memaafkan adalah kunci untuk melepas belenggu itu. Memaafkan adalah selfish atau mementingkan diri sendiri dalam makna yang paling positif untuk ketenangan kita, untuk kedamaian kita, untuk kesehatan mental kita. Filosofi kedua, dan ini yang paling penting, kita memaafkan makhluk agar kita dimaafkan oleh Sang Khaliq. Coba kita renungkan Quran Surah An-Nur ayat 22. Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bersumpah akan menghentikan santunan kepada kerabatnya Mistah bin Uthath. Karena Mistah ikut menyebarkan hadithul ifki atau gosip keji tentang Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar. Sakit hati mana lagi yang lebih parah? Anak perempuanmu, istri nabimu, difitnah berzina, dan yang ikut menyebarkan adalah kerabatmu yang selama ini engkau bantu biayanya. Wajar Abu Bakar marah dan bersumpah. Tapi apa kata Allah? Allah turunkan ayat, wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka memaafkan, afu, dan berlapang dada, safuhu. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Kalimat ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, apakah kamu tidak suka Allah mengampunimu adalah jebakan tauhid yang indah. Ketika Abu Bakar mendengar ayat ini, beliau langsung berkata, "Bala, wallahi inni la uhibbu ay yaghfirallahu li." Tentu saja, demi Allah, aku sangat suka Allah mengampuniku. Seketika itu juga, beliau kembalikan santunannya kepada Mistah, bahkan melipat gandakannya. Jadi akhi, setiap kali kita sulit memaafkan fulan, tanya pada diri kita, apa saya tidak punya dosa? Apa saya tidak ingin diampuni Allah? Jika kita ingin dosa kita yang segunung itu diafu, dihapus oleh Allah, maka afu, hapuslah kesalahan orang lain pada kita. Ini adalah muamalah transaksi kita dengan Allah, bukan dengan orang itu. Masya Allah. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Ini kuncinya Ustadz. Kita memaafkan untuk dimaafkan Allah. Lalu Ustadz, teknisnya, langkah praktisnya? Baik, bagi fulana dan kita semua yang sedang berjuang, para ulama tazkiyah seperti Imam Al-Ghazali dalam Ihya atau Imam Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin mengajarkan beberapa riyadah latihan jiwa praktis. Saya rangkum menjadi beberapa langkah. Langkah pertama, al-i'tiraf, pengakuan. Akui dulu bahwa kita sedang sakit hati. Akui kita marah. Jangan disangkal, jangan pura-pura kuat. Ya Allah, hamba sedang marah, hamba sakit hati. Mengakui adalah langkah awal penyembuhan. Langkah kedua, at-tafakkur bil-uyub, merenungi aib sendiri. Saat kita sedang fokus pada kesalahan orang lain, coba paksa diri kita merenungi kesalahan dan aib kita sendiri. Berapa banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diketahui orang? Berapa kali kita menyakiti orang tua kita, pasangan kita? Jika Allah membuka aib kita, kita tidak akan berani mengangkat kepala. Ini akan melunakkan hati. Langkah ketiga, ad-du'a, senjata pamungkas. Ini adalah teknis ritualnya. Hati kita ini milik Allah. Kita tidak bisa membolak-balikannya sendiri. Mintalah kepada pemiliknya. Angkat tangan di sepertiga walam terakhir. Menangislah, adukan pada Allah. Ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati. Hati hamba sakit, hamba benci pada fulan. Ya Allah, hamba tahu ini tidak baik. Tolong ya Allah, angkat penyakit ghil ini dari hati hamba. Lembutkan hati hamba untuk memaafkannya. Dan jika ingin naik ke level ihsan, level Imam Ahmad, lakukan ini. Doakan kebaikan untuk orang yang menyakiti kita. Ya Allah, si fulan telah mengkhianati hamba, tapi mohon ya Allah, ampuni dia, berikan dia hidayah, lapangkan rezekinya, selamatkan dia dunia akhirat. Ini berat ya akhi. Awalnya lisan kita kaku mengucapkannya. Awalnya kita tidak ikhlas, tapi paksa. Lakukan terus-menerus setiap malam.
Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, tidak ada yang aku obati yang lebih berat daripada niatku, hatiku. Ini adalah pengobatan. Lama-lama, Allah akan cabut rasa benci itu dan menggantinya dengan kasihan, lalu dengan maaf, lalu dengan cinta. Langkah 4, level ihsan, al-hadiyah, beri hadiah. Jika kita bertemu dengannya, atau jika kita tahu alamatnya, kirimkan sesuatu, hadiah, makanan, atau sekedar pesan positif. Ini akan menghancurkan bisikan setan yang terakhir. Mulailah dari langkah 1, 2, dan 3, lakukan secara konsisten. Itulah teknis membebaskan diri kita dari penjara sakit hati. Masya Allah, mendoakan kebaikan untuk orang yang menyakiti kita. Itu adalah puncak riyadhah yang luar biasa, Ustadz. Sebuah solusi yang sangat agung dan praktis. Jamaah kamar renungan yang dimuliakan Allah. 120 menit rasanya berlalu begitu cepat. Kita telah belajar 3 level manajemen sakit hati. Al-Kadhimin, menahan. Al-Afin, menghapus. Dan Al-Muhsinin, berbuat baik. Kita belajar bahwa kekuatan sejati adalah menguasai diri. Dan kita belajar bahwa kita memaafkan karena kita ingin dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, Ustadz, mohon berikan kami kalimat-kalimat muhasabah dan doa untuk menutup perjumpaan kita yang penuh berkah ini. Bagi fulana dan kita semua yang sedang berjuang, para ulama tazkiyah seperti Imam Al-Ghazali dalam Ihya atau Imam Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin, mengajarkan beberapa riyadhah latihan jiwa praktis. Saya rangkum menjadi beberapa langkah. Langkah pertama, al-i'tiraf, pengakuan. Akui dulu bahwa kita sedang sakit hati. Akui kita marah. Jangan disangkal, jangan pura-pura kuat. Ya Allah, hamba sedang marah, hamba sakit hati. Mengakui adalah langkah awal penyembuhan. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Ya Allah, cabutlah kedengkian, rasa hasad dan kebencian dari dalam hati-hati kami. Ganti ia dengan cinta, kasih sayang dan maaf. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, lagi Maha Mulia. Engkau mencintai pemaafan, maka maafkanlah kami. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun, lagi Maha Penyayang. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dan yang terpenting menjadi amal yang melembutkan hati kita. Saya kembalikan kepada Akhi Galih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustadz Abdurrahman atas ilmunya yang begitu mendalam dan menyentuh hati. Jamaah fikir dan rasa, jangan biarkan ilmu ini menguap. Mulailah malam ini. Maafkan satu orang sebelum tidur. Sampai jumpa di episode Kamar Renungan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.